Pilot itu pulang dari penerbangan, panjangnya merindukan pelukan sang istri. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Senyum Sinta terasa asing, tatapannya kosong, dan perutnya yang semula rata, kini membuncit seolah mengandung. "Aku hamil, Raka," bisiknya. Tapi ada yang janggal. Hitungan waktunya tak masuk akal. Raka baru pergi selama 2 bulan, dan kehamilan itu sudah tampak seperti 6 bulan. Lalu, di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara tawa kecil. Tawa bayi bergema dari dalam perut istrinya. Dan saat ia melihat ke cermin, ada sesuatu yang berdiri di belakang Sinta. Sesosok pocong, menggendong bayi, tersenyum kepadanya. "Ini anak kami, Kapten. Beranikah kalian mendengar kisah lengkapnya?" Sebelum memulai cerita ini, bantu klik tombol loncengnya. Semoga yang menonton selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dunia penerbangan telah membawa Raka menjelajahi berbagai negara. Sebagai seorang pilot, ia terbiasa meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Setiap kepulangannya selalu disambut dengan pelukan hangat dari istrinya, Sinta, sosok perempuan yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Namun, kali ini berbeda. Saat ia kembali dari perjalanan panjangnya, sesuatu terasa aneh. Sinta tampak lebih pucat, sorot matanya kosong, dan senyumnya tidak lagi terasa hangat. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah perut istrinya yang membesar, seperti seorang wanita yang tengah mengandung. "Aku hamil, Raka," bisik Sinta. Kapten Raka baru saja mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta setelah penerbangan panjang dari Jepang. Seperti biasa, ia menyelesaikan prosedur setelah penerbangan, berpamitan dengan para awak kabin, lalu melangkah keluar dengan tas kecil di tangannya. Malam itu jam 23:45 WIB, dan udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Hatinya terasa sedikit lebih ringan malam ini. Ia sudah 3 minggu meninggalkan rumah untuk tugas internasional. Biasanya, ia menikmati pekerjaannya sebagai pilot. Rasa bangga membawanya melintasi langit berbagai negara. Namun, belakangan ini, ada perasaan yang mengganggu. Sinta, istrinya, semakin jarang menghubunginya. Teleponnya sering tidak dijawab. Dan jikapun ia membalas pesan, jawabannya singkat dan dingin. "Aku terlalu lelah." Itu yang sering dikatakan Sinta. Dingin, jauh. Bukan seperti istrinya yang dulu selalu ceria. Setiap kali ia pulang dari tugas, mobil taksi yang ia tumpangi berhenti tepat di depan rumahnya, yang berlokasi di daerah perumahan elit di pinggiran kota. Raka turun, membayar ongkos, lalu menarik napas panjang sebelum memasuki gerbang rumahnya. Rumah itu gelap. Tidak ada lampu teras yang menyala seperti biasanya. Matanya mengernyit. Sinta biasanya menyalakan lampu saat tahu suaminya akan pulang. Sudah tidur mungkin, pikir Raka. Berusaha menenangkan diri, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa ganjil. Saat Raka membuka pintu depan, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Seharusnya AC di ruang tamu tidak sedingin ini. Ia masuk, meletakkan tasnya di sofa, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lampu di ruang tengah menyala redup. Tapi ada sesuatu yang lain yang menarik perhatiannya. Sebuah aroma aneh menguar di dalam rumah. Anyir. Bukan bau makanan basi atau sampah, tapi sesuatu yang lebih kuat, lebih pekat. Seperti bau tanah basah yang bercampur dengan bau daging busuk. Bulu kuduknya berdiri. "Sinta," panggilnya. Suaranya sedikit serak, namun tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dalam, menuju kamar tidur utama di lantai 2. Langkahnya terasa berat. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena firasat buruk yang terus menggantung di pikirannya. Saat ia naik ke lantai 2, ia menyadari satu hal lagi yang membuat tubuhnya semakin tegang. Rumah ini terlalu sunyi. Biasanya Sinta tidur dengan televisi menyala, atau setidaknya suara kipas angin yang berdengung. Tapi malam ini, tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang terasa menekan. Saat Raka sampai di depan pintu kamar,
ia mendengar sesuatu, suara berdecit, seperti suara tempat tidur yang bergerak pelan. Hatinya berdegup kencang. Tangannya terangkat ke gagang pintu. Dalam sekejap, banyak skenario berputar di kepalanya. Apakah Sinta sakit atau ada orang lain di dalam? Ia menahan napas, lalu mendorong pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, cahaya lampu yang redup menyoroti sosok Sinta yang duduk di atas ranjang. Perutnya yang membesar tampak jelas di balik gaun tidurnya. Raka tertegun sejenak. Hatinya tersentak oleh kenyataan itu. 3 minggu lalu, perut istrinya belum sebesar ini. Ia memang tahu Sinta hamil. Tapi, ini terlihat tidak normal. Namun itu bukan hal yang paling mengerikan di ruangan itu. Di samping Sinta, duduk sebuah sosok lain. Sosok yang seharusnya tidak mungkin ada di dunia ini. Ia terbungkus kain kafan dengan wajah membusuk dan mata cekung yang menatap langsung ke arah Raka. Senyum mengerikan terpahat di wajah mayat itu. Tubuh Raka membeku, jantungnya berdetak terlalu cepat, hampir melompat dari dadanya. Sinta mengangkat wajahnya, memandang Raka dengan mata berkaca-kaca. Raka, suaranya bergetar. Aku bisa menjelaskan. Raka tidak bisa bergerak. Otaknya masih mencoba mencerna apa yang dilihatnya. Sosok mengerikan itu menggerakkan kepalanya sedikit, menatap Raka dengan tatapan yang penuh kemenangan. Siapa dia? Suara Raka nyaris tak terdengar. Sinta menggigit bibirnya, lalu menunduk, air matanya mengalir. Dia, Sinta berbisik, hampir tidak sanggup mengatakannya. Dia, suamiku. Darah Raka serasa membeku di nadinya. Apa yang kau katakan, Sinta? Aku suamimu. Raka hampir berteriak. Matanya tak bisa lepas dari sosok yang duduk di samping istrinya. Sosok itu menyeringai. Kau memang suaminya, tapi aku ayah dari anak yang dikandungnya. Suara itu berat, serak, dan sangat dingin. Sinta terisak. Aku kesepian, Raka. Suaranya gemetar. Kau selalu pergi. Malam-malam panjang tanpa kehangatan. Aku tidak bisa tidur. Lalu dia datang. Dia memberiku perhatian, cinta, dan Raka merasa tubuhnya melemas. Otaknya menolak menerima kenyataan ini. Apa maksudmu? Sinta menatapnya. Matanya merah karena tangis. Aku mencintainya, Raka, bisik Sinta, dan aku mengandung anaknya. Raka merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Matanya menatap Sinta tanpa berkedip, mencoba mencari kebohongan di balik kata-katanya. Tapi yang ia temukan hanya kepasrahan dan ketakutan di wajah istrinya. Tidak, ini tidak masuk akal. Sinta mengandung anak. Pocong? Raka menggeleng, menolak mempercayainya. Ini lelucon kan? Sinta bilang ini semua tidak nyata. Suaranya meninggi, hampir histeris. Tapi Sinta hanya menunduk, bibirnya gemetar. Sosok pocong di sebelahnya terkekeh pelan. Suaranya serak dan bergema di dalam kamar. Raka, kau manusia yang terlalu sombong. Kau pikir hanya manusia yang bisa mencintai? Kau meninggalkannya dalam sepi, dan aku yang mengisi kesepiannya. Raka mencengkeram kepalanya. Dadanya terasa sesak. Ini mimpi buruk. Ini tidak nyata. Dia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seolah ditanam ke lantai. Sementara itu, pocong itu perlahan berdiri dari ranjang. Kain kafannya bergeser, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk. Wajahnya yang membusuk perlahan berubah, seolah dagingnya bergerak sendiri. Dari bibir yang hitam itu, ia berbicara lagi. Anak kami akan segera lahir, Kapten. Kau harus menerima kenyataan ini. Sinta tiba-tiba terisak dan mencengkeram perutnya. Tangannya yang pucat bergetar hebat. Aduh, sakit. Erangnya, perutnya yang membuncit tampak bergerak. Bukan hanya sekadar gerakan bayi yang menendang, tapi seperti sesuatu yang menggeliat dari dalam. Raka mundur selangkah, matanya membelalak. Apa yang terjadi padamu, Sinta? Sinta terjatuh dari tempat tidur. Tubuhnya menekuk seperti sedang kesakitan luar biasa. Ia merintih, kukunya mencakar lantai, sementara perutnya terus berdenyut aneh.
seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar lebih awal. Dia ingin lahir. Isaknya, wajahnya penuh keringat dingin. Pocong itu tetap berdiri diam, seolah menikmati penderitaan Sinta. Tak lama lagi, dia akan datang ke dunia ini. Raka tidak tahan lagi. Ia berlari ke arah Sinta, mencoba menyentuhnya. Tapi begitu tangannya hampir mengenai tubuh istrinya, dorongan tak terlihat menghantam dadanya dengan kuat. Brak! Raka terpental ke belakang dan membentur dinding dengan keras. Napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang panas menjalar di punggungnya. Jangan sentuh dia, bisik suara pocong itu, dingin dan penuh peringatan. Sinta berteriak, suaranya memecah malam. Begitu menyayat hingga membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia melihat sesuatu keluar dari perut istrinya. Sesuatu yang kecil, berlendir, dengan kulit pucat keabu-abuan. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Bayi itu menggeliat, mengangkat kepalanya perlahan, tapi matanya kosong, hitam pekat, tidak ada bola mata. Lalu ia tersenyum. Raka hampir muntah. Itu bukan senyum bayi normal. Itu senyum penuh kebencian. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang bayi yang baru lahir. Pocong itu bergerak mendekat dan mengulurkan tangan busuknya, mengangkat bayi itu dengan penuh kasih. Lihatlah, Kapten. Anak kami telah lahir. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya kacau. Ini semua tidak nyata. Ini tidak boleh terjadi. Perubahan terjadi begitu cepat. Dinding kamar mereka mulai berubah warna. Dari putih bersih menjadi coklat kotor, seperti tanah kuburan yang lembab. Bau busuk semakin kuat, membuat Raka hampir pingsan. Lantai di bawahnya mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul akar-akar hitam yang bergerak perlahan. Seolah rumah ini mulai terhisap ke dunia lain. Ini bukan rumahku, bisik Raka. Tubuhnya gemetar. Sinta masih terbaring di lantai. Napasnya lemah. Pocong itu tertawa. Ini rumah kami sekarang. Kau hanya tamu, Kapten. Seketika, lampu kamar padam. Gelap total. Suara napas berat terdengar di sekelilingnya. Lalu, suara bayi itu. Tawa bayi yang nyaring dan menyeramkan, seperti gema dari dalam kubur. Raka tahu ia tidak bisa tinggal di sini. Jika ia tetap diam, ia akan ikut tenggelam dalam kegilaan ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak ke arah Sinta dan mengguncang tubuhnya. Sinta, kita harus pergi dari sini. Tapi mata Sinta kosong, wajahnya pucat, seolah jiwanya telah diambil. Raka menggigit bibirnya. Tidak, ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Pocong itu mendekat, masih menggendong bayi menyeramkan itu. Kau tidak bisa pergi, Kapten. Ini takdirmu. Raka menguatkan hatinya. Tidak ada takdir yang bisa menahannya di sini. Dengan sisa keberanian yang ada, ia meraih tubuh Sinta, menggendongnya, lalu berlari ke arah pintu. Dan saat itulah, jeritan bayi itu menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. Sesuatu yang dingin dan berbau tanah kuburan. Raka menoleh, dan ia menjerit. Dari dalam kegelapan, puluhan tangan busuk muncul dari lantai dan dinding, meraih tubuhnya, mencoba menyeretnya ke dalam neraka yang tak terlihat. Ia berjuang, ia berteriak, tapi tangan-tangan itu semakin kuat, dan semuanya menghilang dalam kegelapan. Raka meronta, tetapi tangan-tangan busuk itu semakin erat mencengkeram tubuhnya. Dingin dan berlendir, jari-jari mereka menekan kulitnya, mencengkeram leher, lengan, dan kaki. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam menembus kulitnya, meninggalkan luka menganga yang mengeluarkan darah hangat. Sinta masih berada di dalam pelukannya. Tubuhnya lemas, matanya kosong, seperti boneka mati. Ia tak lagi berontak, seolah-olah jiwa telah benar-benar direnggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku tidak akan menyerah, gumam Raka dengan suara serak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendang dan meronta. Salah satu tangan busuk itu terlepas, lalu disusul tangan lainnya. Ia berusaha dengan susah payah menyeret tubuh Sinta menuju pintu kamar.
Tapi kemudian, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras, seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk pergi. Ruangan itu bergetar. Dinding-dindingnya retak seperti hendak runtuh. Dari balik kegelapan, pocong itu masih berdiri, memandangi mereka dengan senyum puas. Bayi yang digendongnya kini mengeluarkan suara aneh, campuran antara tangisan dan cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tidak bisa lari dari takdir, Kapten. Suara pocong itu menggema di seluruh ruangan. Kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Raka menatap pocong itu dengan penuh kemarahan dan ketakutan. Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari kalian, teriakannya. Tiba-tiba, terdengar panjang menggema dari dalam perut Sinta. Raka menunduk dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Perut Sinta kembali bergerak. Kali ini lebih dahsyat, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Meronta-ronta, ingin keluar. Sinta membuka mulut, tapi bukan suara manusia yang keluar. Yang terdengar adalah raungan yang mengerikan. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Raka menjerit ngeri saat melihat jari-jari kecil keluar dari mulut istrinya. Jari-jari bayi itu. Ia meraih Sinta dan mengejutkannya dengan panik. Sinta, lawan, jangan biarkan dia mengambilmu. Tapi Sinta hanya menatap kosong. Sementara jari-jari bayi itu menyebabkan keluar semakin jauh, merobek sudut bibir. Tawa pocong itu semakin keras. Sudah terlambat, Kapten. Kau sudah kehilangan istrimu. Raka menggigit bibirnya. Hatinya bergemuruh. Tidak, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia memejamkan mata, lalu berteriak sekeras mungkin, melawan semua ketakutannya. Dengan penuh tekad, ia meraih tubuh Sinta dan mengguncangnya dengan keras. Dan tiba-tiba, semua hening. Raka membuka matanya dengan napas tersengal. Ia masih memegang tubuh Sinta. Tetapi kini, suasana kamar kembali normal. Tidak ada pocong. Tidak ada bayi iblis. Tidak ada tangan busuk yang meraih-raihnya dari kegelapan. Dinding kamar kembali putih. Lampu kamar kembali menyala terang. Dan yang paling aneh, perut Sinta kembali seperti semula. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Raka terengah-engah mengusap wajahnya yang penuh keringat. Ini, apa yang terjadi? Gumamnya. Ia menatap Sinta yang masih terbaring di lantai. Napasnya lemah, tapi stabil. Apakah ini hanya mimpi buruk? Apakah semua itu hanya halusinasi? Tapi tubuhnya masih penuh luka dan luka. Bau anyir masih tercium samar. Tidak, ini bukan mimpi. Semua itu nyata. Tapi kenapa tiba-tiba semuanya kembali seperti semula? Saat Raka mencoba mengangkat tubuh Sinta ke tempat tidur, dia mendengar sesuatu. Bukan suara tawa bayi, bukan suara pocong itu, melainkan suara bisikan. Jangan pikir ini sudah berakhir. Raka menoleh dengan cepat. Jantungnya hampir berhenti saat melihat sesuatu di cermin kamar mereka. Bayangan Sinta tampak biasa saja, tapi di belakangnya, pocong itu masih ada. Ia berdiri di dalam cermin, menatap Raka dengan tajam. Bayi kecil itu masih dalam pelukannya. Kini tersenyum lebih lebar, menampilkan gigi-gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki seorang bayi. Kau mungkin bisa lolos malam ini, bisik pocong itu. Suaranya terdengar lebih jauh, seolah berasal dari dimensi lain. Tapi kami akan kembali. Kami akan selalu kembali. Karena Sinta adalah milikku, dan anak ini adalah bagian darinya. Seiring dengan kata-katanya, bayangan di cermin mulai memudar. Pocong itu perlahan menghilang, bersama dengan suara tawanya yang semakin pelan hingga hilang sepenuhnya. Raka memutar, melapisinya. Meskipun semuanya tampak kembali normal, ia tahu satu hal pasti. Teror ini belum berakhir. Keesokan paginya, Raka terbangun di samping Sinta yang masih tertidur pulas. Wajahnya tampak pucat, tetapi masih bernapas normal. Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat ia turun ke lantai bawah, sesuatu menghentikan langkahnya. Di depan pintu rumah, ada jejak tanah kuburan yang berceceran di lantai. Seolah-olah seseorang atau sesuatu telah berdiri di sana. Dan di atas meja makan, ada kertas kusam. Tulisan di atasnya seperti dicoret menggunakan kuku yang tajam.
Kami akan kembali untuk anak kami. Raka menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia meremas kertas itu. Ia memandang ke arah kamar, ke tempat di mana Sinta masih tertidur. Di dalam sana, apakah bayi itu masih ada? Ataukah dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Raka tidak tahu. Yang jelas, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus terjaga menatap wajah Sinta yang masih pucat. Istrinya akhirnya bangun pada siang hari, tapi dia tampak mengira-ngira, seolah tidak ingat apapun yang terjadi semalam. Aku merasa aneh, Raka. Aku mimpi buruk, bisik Sinta. Raka hanya mengangguk. Ia ingin terjadi kejadian mengerikan dalam semalam, tetapi ia ragu-ragu. Apakah hal ini akan membuat keadaan semakin buruk? Namun satu hal yang membuatnya semakin diwaspadai adalah jejak tanah kuburan di depan pintu rumah mereka. Itu bukan sekedar mimpi. Sesuatu memang datang ke rumah mereka semalam, dan itu masih belum selesai. Seminggu berlalu, kehidupan mereka tampak kembali normal. Tapi ada sesuatu yang membuat Raka semakin curiga. Sinta sering mengeluh sakit perut di malam hari. Ia juga mulai berbicara di tempat tidurnya, menggumamkan kata-kata aneh yang tidak dapat dimengerti Raka. Dan yang paling membuatnya ngeri adalah ketika ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Suatu malam, saat dia terbangun karena suara isakan Sinta, dia melihat perut istrinya bergerak sendiri. Bukan seperti gerakan bayi biasa, tapi lebih mirip sesuatu yang mencoba merobek dagingnya dari dalam. Sinta, kau baik-baik saja? Raka berbisik. Suaranya bergetar. Sinta hanya tersenyum, tapi matanya kosong. Dia masih di sini, Raka. Anak kita belum pergi. Raka semakin resah. Ia mulai mencari cara untuk mengusir makhluk itu. Suatu malam, ia membawa Sinta ke depan cermin besar di kamar mereka. Ia teringat bagaimana bayangan pocong itu masih ada di dalam cermin sebelumnya. Sinta lihat ke cermin. Tegasnya, Sinta menatap bingung. Kenapa? Tolong, lihat saja. Sinta akhirnya menyembunyikan bayangannya di cermin. Dan pada saat itu, Raka melihatnya. Bayangan Sinta di dalam cermin tidak hamil. Tapi di belakangnya, ada sosok bayi kecil dengan mata kosong dan gigi tajam, duduk di pundaknya, menatap Raka sambil tersenyum mengerikan. Raka mundur dengan napas tersengal. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Sinta tiba-tiba mencengkram perut dan berteriak kesakitan. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Dia ingin keluar lagi, jeritnya. Raka panik, mencoba menahan tubuhnya. Tapi tiba-tiba, suara tawa bayi menggema di seluruh ruangan. Meskipun tidak ada bayi di sana. Lampu kamar berkedip-kedip, cermin di depan mereka bergetar hebat. Dan dari dalam perut Sinta, terdengar suara. Suara sesuatu yang sedang tertawa. Raka tahu, mereka harus pergi. Mereka harus mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Ia menggendong tubuh Sinta yang masih kesakitan dan berlari keluar dari rumah. Namun saat mereka melewati pintu depan, langkahnya terhenti. Di halaman rumah, di bawah cahaya bulan, pocong itu sudah menunggu. Ia berdiri di sana, tersenyum lebar, dengan bayi iblis di gendongannya. Kau tidak bisa lari, Kapten, bisik pocong itu. Keluarga ini selamanya menjadi milikku. Raka menelan ludah. Saya baru menyadari sesuatu. Dari awal bukan rumahnya yang terkutuk, tapi istrinya. Raka berdiri mematung. Napasnya berburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pocong itu masih di sana, berdiri di halaman rumah, menggenggam bayi iblis di pelukannya. Bayi itu terus tertawa. Suara kecilnya menggema seperti makhluk dari dunia lain. Serahkan Sinta padaku, Kapten, bisik pocong itu, dan kau akan bebas. Raka menggenggam tangannya. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambil istriku. Pocong itu mendengus. Kau tidak punya pilihan, dia sudah menjadi bagian dari dunia kami. Raka menunduk, melihat Sinta yang terkulai lemas di pelukannya. Bibirnya membiru, nafasnya semakin lemah. Jika dia tidak bertindak cepat, dia akan kehilangan istrinya selamanya. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan makhluk ini. Tiba-tiba,
Angin berhembus kencang, berdesir kering di halaman. Suasana semakin mencekam. Pocong itu mengangkat bayi iblisnya ke udara. Anak ini butuh ibunya. Kapten, kau tidak bisa memisahkan mereka. Seketika, tubuh Sinta menegangkan. Matanya terbuka lebar, tapi bukan dengan pemahamannya. Bola matanya kini hitam legam, sama seperti mata bayi itu. Raka mundur, dan Sinta tersenyum. Tapi senyumnya bukan milik istrinya. Itu senyum yang asing, senyum yang jahat. Raka, aku ingin bersama anakku. Suaranya berlapis-lapis, seperti ada dua makhluk yang berbicara dalam satu tubuh. Raka menahan napas. Ini bukan Sinta lagi. Tanpa berpikir panjang, Raka meraih sebuah pisau dapur yang tergeletak di meja dekat pintu. Tangannya gemetar, tapi dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Pocong itu menatapnya dengan tenang. Kau melawan keinginanku, Kapten. Raka menggertakkan giginya. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Sinta. Ia melangkah maju, mengangkat pisaunya. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tubuhnya terpental ke belakang dengan kekuatan tak terlihat. Punggungnya menghantam dinding dengan keras. Darah mengalir dari sudut intim. Pocong itu kini berada tepat di hadapannya, menampilkan penuh kemenangan. Kamu terlalu lemah, Kapten. Raka berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia bisa merasakan kegelapannya. Apakah ini akhir? Saat semuanya terasa sia-sia, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga. Bukan tubuh yang harus kau selamatkan, tapi jiwa. Raka tersentak. Ia melihat ke arah Sinta yang masih berdiri dengan kosong. Jiwanya yang terperangkap, itu yang harus ia bebaskan. Dengan sisa tenaga, ia mendekati Sinta, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia meraih wajah istrinya dan menatap matanya yang hitam. Sinta, dengarkan aku. Sinta menatap ekspresi datar. Kau harus melawan. Ini bukan dirimu sendiri. Tiba-tiba, tubuh Sinta bergetar. Matanya kembali berkaca-kaca, seolah ada pertempuran batin di dalam dirinya. Pocong itu melangkah maju. Berhenti, Kapten. Dia milikku. Tidak, Raka berteriak sambil memeluk tubuh Sinta erat-erat. Seketika, cahaya terang muncul dari tubuh mereka. Cahaya yang panas, menyilaukan, seperti api yang membakar kegelapan. Pocong itu menjerit, mundur, terseok-seok. Bayi iblis di pelukannya mulai menggeliat dan menangis, seolah cahaya itu menyakitinya. Tidak, ini tidak bisa dilarang. Cahaya semakin kuat, menelan seluruh halaman. Suara mengerikan terdengar, sebelum akhirnya semuanya hening. Raka membuka matanya. Ia masih berada di halaman rumahnya, memeluk Sinta yang kini telah sadar. Istrinya menatap dengan mata normal, penuh kebingungan. Raka, apa yang terjadi? Raka menghela napas lega. Air mata mengalir di pipinya. Kita selamat, Sinta. Kita selamat. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada lagi pocong. Tidak ada lagi bayi iblis. Teror itu telah lenyap, atau setidaknya begitulah yang ia kira. Saat ia berdiri dan membantu Sinta masuk ke dalam rumah, ia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, seperti memperhatikan seseorang. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh ke belakang, dan di sudut halaman, di bawah bayang-bayang pohon, sesosok pocong berdiri diam, menatap mereka dengan senyum samar. Meskipun malam itu telah berakhir, Raka tahu teror ini belum berakhir. Mereka akan kembali.